Kabarnya di tanggal 21 kemarin ada demo masak di Jakarta. Keturunan imigran dari Yaman sedang membela saudaranya Pak Jupri yang kepengennya diangkat menjadi pahlawan nasional. Tapi sayang seribu sayang, masyarakat di Indonesia tidak setuju. Dan akhirnya mereka melakukan orasi, melakukan demo. Bahkan Bahar bin Smith saking marahnya membakar foto Gus Fuad Pleret. Tapi pas membakar foto, ternyata fotonya tidak bisa terbakar. Dan kelihatan banget Bahar Smith tampak jengkel. Dan yang menyedihkan adalah orang-orang pribumi Nusantara yang menjadi budaknya keturunan imigran dari Yaman. Kok mau-maunya diajak keturunan imigran dari Yaman untuk membela saudara mereka. Dan ini ada sebuah video kejadian kemarin yang sebenarnya kejadian ini sangatlah memalukan. Kita simak videonya. Tujuh PKI menista dan menghinanya. Jawab yang kompak, kita selaku umat Islam, ada ulama kita dihina, marah atau tidak? Marah. Marah. Nah, bagian memalukannya adalah ketika orang Indonesia, orang Nusantara yang menjadi budaknya Habib, kenapa Anda malah ikut membela keturunan imigran dari Yaman yang mereka ini dulunya adalah anteknya penjajah Belanda. Kemudian kalau ada komentar atau pendapat bahwa Wali Songo juga bukanlah asli orang pribumi Nusantara, tapi di sini letaknya. Mereka para Wali Songo itu dulu menyebarkan Islam di Nusantara. Mereka membaur dengan orang pribumi Nusantara. Mereka menikah dengan orang pribumi Nusantara. Dan mereka juga tidak menonjolkan nasab leluhur mereka. Tapi di sini keturunan imigran dari Yaman atau para habaib atau para Ba'alawi, mereka ini justru yang ditonjolkan adalah leluhurnya. Dan di situ nampak sekali memang mereka ini kepingin dimuliakan, kepingin dipuja, dan kepingin mendapat fasilitas yang berlebih melebihi orang pribumi Nusantara. Dan kalau kita lacak juga, apa yang dilakukan oleh para Ba'alwi itu adalah mewarisi apa yang dulu sudah diajarkan oleh Hindia Belanda. Karena dulu pada masa penjajahan Belanda, mereka para Ba'alwi atau para habaib mendapat fasilitas khusus atau mendapat posisi di atas orang pribumi Nusantara. Sehingga sekarang ketika Belanda sudah pergi, mereka mungkin berkeinginan untuk menjaga eksistensi tersebut. Tapi ya itu tadi, sekarang itu di era digital, di era modern, masyarakat di Indonesia itu bisa memperoleh info dan informasi dari berbagai sumber. Akhirnya semua terungkap, semua terbuka, dan semua terkuak bahwa ternyata para Ba'alawi atau para habaib dari Yaman, meskipun selama ini sering keluar-keluar mengaku sebagai cucu Nabi, ternyata semua itu tidak terbukti. Haplogrupnya G itu nyambungnya ke Yahudi Askenazi. Kemudian terkait tentang demo masak yang kemarin dilakukan oleh keturunan imigran dari Yaman dan melibatkan beberapa orang dari orang pribumi, itu adalah sebuah tindakan yang sangat menyedihkan dan tentu saja hal itu sangat memalukan. Kenapa mereka para keturunan imigran dari Yaman, di mana mereka ini hanya penumpang di NKRI, kok berani-beraninya membuat gaduh negeri ini? Kemudian mereka juga mengancam atau menteror terhadap Kiai Nusantara yang selama ini berani melawan mereka. Kemudian apa yang dilakukan oleh para Ba'alawi ini, ternyata kalau kita lacak tidak hanya soal memalsukan nasab Rasulullah saja. Ternyata ada juga indikasi ingin mengkaburkan sejarah leluhur bangsa. Ada indikasi ingin mengkaburkan sejarah leluhur bangsa. Bahkan mereka juga tidak punya malu. Setelah mengkaburkan sejarah bangsa, beberapa orang dari mereka pelan-pelan mau diangkat menjadi pahlawan nasional. Ini adalah sebuah tindakan yang sangat konyol. Dan bagi para pejabat yang mendukung apa yang dilakukan oleh klan Ba'alwi, maka para pejabat tersebut harus memperdalam lagi soal kecintaannya terhadap NKRI. Karena NKRI ini adalah sebuah negara yang dulunya didirikan oleh para pendahulu bangsa. Mereka ini adalah orang pribumi Nusantara. Sementara para Ba'alawi adalah anteknya penjajah Belanda. Dan itu yang harus digarisbawahi. Kemudian, kenapa demo masak kemarin bisa dikatakan suatu kejadian yang sangat memalukan? Yaitu tadi, mereka ini para Ba'alwi adalah pendatang. Kemudian di Indonesia minta diagungkan.
di Indonesia minta dimuliakan. Kalau ada orang yang berani mengkritik, akan dimusuhinya. Kemudian kalau keinginannya tidak dituruti, mereka akan marah-marah. Kemudian mereka juga tidak segan-segan menggelar aksi seperti yang dilakukan beberapa hari yang lalu itu. Mereka keluar-keluar di jalan, menggunakan mobil, menggunakan speaker, berteriak-teriak di jalan. Padahal mereka juga memakai pakaian serba putih yang dianggap sebagai pakaian orang suci. Dan itu tentu saja apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan apa yang mereka kenakan. Kemudian terkait misalnya sekarang masih ada budak-budak Habib yang setia terhadap mereka, yaitu mungkin karena para budak tersebut memang sudah terkena doktrin dari Ba'alwi dan mungkin sulit untuk melepaskan dari doktrin tersebut. Dan bagi saudara-saudaraku semua yang belum terjerumus menjadi budaknya Ba'alwi, ya Anda semua itu harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Anda sudah dilindungi dari terjerumus menjadi budaknya Habib. Dan bagi para kiai, para ulama maupun para ustadz atau para pejabat yang masih berdekat-dekatan dengan Habib, harusnya Anda semua itu sadar bahwa Anda adalah orang pribumi Nusantara. Ketika kecil yang mengajari Anda ngaji, yang mengajari Anda TPA adalah kiai-kiai kampung. Kenapa sekarang setelah dewasa Anda justru malah membela Ba'alwi dan melupakan kiai-kiai Nusantara?